Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim, nasru minallah wa fathun qarib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yadayis sa'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Cabang Tuban yang sama-sama dirahmati Allah, izinkan awalan untuk menyapa para pemirsa yang budiman. Sampai hari ini bagaimana kabar puasa kita? Apakah tetap kita pertahankan tidak hanya lahiriahnya, kita tarbiyah, kita tazkiyah, namun juga tentu batin kita. Mudah-mudahan Allah berkenan senantiasa memberikan kita, membimbing kita dalam menghias bulan Ramadan yang penuh dengan janji-janji Allah dan keberkahan ini, sehingga pada akhirnya sungguh kita akan mendapatkan derajat setempel takwa sebagaimana yang menjadi tujuan daripada puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini dan mungkin di hari-hari awalan kita melaksanakan ibadah Ramadan, terkadang bisa jadi kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya di balik kita mengamalkan berbagai macam amalan di bulan Ramadan, sejatinya kita dalam rangka untuk ikut serta mensiarkan daripada syiar-syiarnya Allah. Bapak saudaraku sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuhkan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Salah satu di antara ciri takwa adalah seseorang diberikan oleh Allah anugerah untuk ikut serta mensyiarkan syiar-syiarnya Allah. Di mana kita ketahui bersama para pemirsa, Ramadan merupakan syiar Allah. Maka sekali lagi patut kita bersyukur kepada Allah, karena kita termasuk hamba-hamba Allah yang rasanya termasuk golongan orang-orang yang mengikuti apa yang menjadi maksud
tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kita di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard, mendapatkan amanah yang salah satunya adalah ikut serta mensiarkan syiarnya Allah. Para pemirsa channel YouTube Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya perkenankan saya menyampaikan mudzakarah pada kesempatan ini yang mungkin ini merupakan perkara-perkara yang cukup sering kita lakukan. Perkara-perkara yang mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Style atau gaya hidup kita berkaitan dengan makan, berkaitan dengan istirahat, berkaitan dengan tidur. Maka hari ini izinkan saya Al-Fakir untuk sedikit membersamai Bapak Ibu para pemirsa yang budiman, yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala, untuk sedikit mendiskusikan tentang keutamaan-keutamaan pentingnya kita mengurangi makan, mengurangi istirahat, dan mengurangi tidur. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dawuhkan, sebagaimana telah terangkai di dalam satu kitab Lubabul Hadis. Kanjeng Nabi dawuh, salah satu tu'risu qaswatal qalbi hubbun naum wa hubbur rohati wa hubbul akli. Para pemirsa rahimakumullah, Kanjeng Nabi dawuh, ada 3 perkara yang mewariskan, menjadikan penyebab hati kita ini menjadi keras. Apa itu gerangan? Yang pertama, hubbun naum, terlalu mencintai tidur. Yang kedua, wa hubbur rohati, cinta dengan istirahat. Yang ketiga, hubbul akli, cinta dengan makanan. Bapak saudaraku sekalian, para pemirsa channel YouTube Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama cabang Tuban, rahimakumullah. Tentu makan, istirahat, tidur itu adalah sunatullah, perkara-perkara yang semula adalah mubah untuk kita lakukan. Namun perlu digarisbawahi, perkara yang semula mubah ini akan menjadi problem ketika sudah ada tendensi berlebih-lebihan. Makan itu penting untuk bagaimana supaya energi yang tersimpan dalam tubuh kita bisa menjadikan penyebab kita lebih bersemangat dalam beribadah. Namun bagaimana kalau kita berlebih-lebihan dalam makan?
cinta kepada makan. Maknanya terlalu cinta kepada makanan. Kita tahu Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, tidak hanya hati yang bermasalah sebagaimana disebutkan oleh Rasul tadi, namun secara lahiriah, psikis kita, kebanyakan daripada makan, cinta kita kepada makan, ini juga akan berdampak negatif. Salah satu di antaranya apa? Terlalu banyak kita makan, cinta dengan makanan, maka akan bisa menyebabkan obesitas. Mengkonsumsi makanan terlalu berlebihan bisa menyebabkan obesitas, yang meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes, dan juga kanker. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian cinta kepada makan juga bisa berubah menjadi ketergantungan, sehingga kita akan sulit untuk mengontrol asumsi makanan. Sehingga terjadi apa? Tidak sedikit kita saksikan anak-anak kita yang ketergantungan dengan makanan. Salah satu contoh makanan kecil ketika di malam hari, bahasa Jawanya ngemil. Nah, ini hati-hati. Ini sebenarnya muaranya diawali karena terlalu cinta kepada makanan. Maka akibatnya adalah negatif. Bapak saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan hati kita? Maka disebutkan dalam satu hadis tadi, cinta daripada makan menyebabkan hati kita menjadi kasar, hati kita menjadi keras. Maka ketika hati kita keras, hadirin, apa yang terjadi? Kita akan sulit untuk menerima daripada nasihat-nasihat agama. Ini akan menjadi bumerang. Ketika kita sudah berat, kita sudah antipati dengan nasihat-nasihat agama, ini ujungnya adalah fatal akibatnya. Karena bisa jadi akhirnya kita tidak mencintai daripada agama. Kalau seseorang sudah berjalan menuju tidak cinta kepada agama, maknanya perlahan-lahan dia pun akan jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa channel YouTube LDNO Cabang Tuban rahimakumullah, demikian pula resiko daripada cinta istirahat. Nah, biasanya bahasa ekstrimnya suka nganggur yang berlebihan, pengangguran. Nah, ini Masya Allah, cinta istirahat menjadi pengangguran. Ya, pengangguran berarti sudah terlalu nganggur sehingga menyia-nyiakan waktunya dalam aktivitas-aktivitas yang mubazir. Apa risikonya? Yang pertama, tentu akan muncul kemalasan, hadirin. Istirahat berlebihan bisa menyebabkan kemalasan, sehingga tentu akan mengurangi produktivitas dan motivasi dalam hidup ini. Seseorang yang sudah terjebak di dalam aktivitas nganggur, maka mari kita coba lihat, rata-rata dia tentu akan terjadi dalam jasadnya, ya, kekurangan gerak, hadirin. Ya. Ketika seseorang kurang gerak, maka bisa menyebabkan berbagai penyakit akan muncul, sebagaimana osteoporosis dan juga penyakit jantung.
Di samping itu, terlalu berlebihan dalam pengangguran, maka pengaruhnya akan betul-betul kuat di dalam mentalnya. Istirahat berlebihan bisa menyebabkan depresi dan kecemasan. Bapak saudaraku sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian juga cinta tidur. Tidur yang berlebihan, yang pertama efeknya dia akan menjadi ketergantungan. Seseorang yang ketergantungan karena tidur berlebihan, maka Bapak saudaraku sekalian, orang semacam ini akan bisa menjadikan dia sulit untuk bisa bangun pagi. Dia akan sulit menjalankan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan positif. Karena ketergantungan daripada tidur. Padahal kita sama-sama ketahui, di pagi hari setelah daripada sholat subuh, banyak rekomendasi daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan manfaat-manfaat dan barokah-barokahnya. Kemudian di dalam pengaruh pada hati, ketika kita terlalu banyak tidur yang berlebihan akan menyebabkan hati tidak seimbang. Dalam hal psikis ini, hati tidak seimbang sehingga meningkatkan resiko penyakit. Bapak saudaraku sekalian, rahimakumullah, maka tidak berlebihan ketika terlalu banyak tidur. Ini juga akan bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, baik sebagaimana yang kita sampaikan di atas, sebagaimana penyakit obesitas ataupun diabetes. Lebih daripada itu, sekali lagi kita kembali merujuk apa yang telah disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW. Terlalu cinta kepada makanan, terlalu cinta kepada istirahat, terlalu cinta kepada tidur, maka menyebabkan hati menjadi keras. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Bapak saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita berkaitan dengan bahayanya ketika kita sudah terlalu senang dengan makanan yang ujung-ujungnya indikasinya perut kita senantiasa kenyang dalam hari-harinya, maka ingat apa yang telah disinggungkan oleh beliau Rasul Muhammad SAW. Man sabi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamah. Barang siapa yang ketika di dunianya dia kenyang-kenyang, maka Kanjeng Nabi dawuh, hati-hati ketika nanti pada hari kiamat dia akan berada dalam posisi kelaparan. Demikian juga Kanjeng Nabi dawuhkan, wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamah. Sebaliknya hadirin, barang siapa yang di dunianya dia lapar-lapar, dia kurangi makanan sehingga kurangi kekenyangan di dalam perutnya,
maka nanti pada hari kiamat Allah berkenan akan mengenyangkan perutnya. Bapak saudaraku sekalian, para pemirsa rahimakumullah. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus menjadi perhatian kita bersama. Terutama saya sapa teman-teman pemuda, Masya Allah, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin daripada hari esok. Ketika pemuda hari ini gaya hidupnya suka mengenyangkan perutnya, suka beristirahat tanpa ada aturan, suka tidur-tiduran yang berlebihan, maka 40 tahun yang akan datang kita bisa ketahui bersama Bapak Ibu, bagaimana pemimpin-pemimpin ke depan ketika hari ini yang jadi pemimpin-pemimpin karakternya semacam ini. Suka mengenyangkan perutnya, suka menyia-nyiakan waktunya, sehingga nanti ketika jadi pemimpin tentu stylenya, karakternya juga tentu kemaslahatannya, manfaatnya untuk umat akan dipertanyakan. Bapak saudaraku sekalian, kaum muslim muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kepada kita karunia yang besar untuk bisa menjauhkan perkara-perkara yang tentunya akan membinasakan manusia itu sendiri. Pada kasih sayangnya Allah, Allah berikan tarbiyah, Allah didik manusia, hamba-hambanya untuk bisa dilatih, dididik, bisa menjauhi perkara-perkara yang akan membinasakannya. Bapak saudaraku sekalian, makan yang teratur, istirahat yang cukup, tidur yang dikelola dengan baik, ini rasanya akan sulit didapat ketika seseorang sudah betul-betul gandrung kepada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Ketika dia sudah berlebihan cintanya kepada dunia, ini akan sulit mendapati perkara-perkara yang bisa menyebabkan Allah cinta kepadanya. Ini akan sulit didapati ketika seseorang sudah ketergantungan, cinta dunianya sudah sedemikian rupa, maka dia tidak memperdulikan lagi perutnya ini, tidak memperdulikan lagi matanya, tidak memperdulikan lagi gaya hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya sekali lagi telah mentarbiyah kita. Salah satu wujudnya apa? Yakni dengan memerintahkan kita untuk berpuasa hadirin. Puasa yang sesungguhnya dalam rangka mentarbiyah kita hadirin. Puasa dalam rangka untuk bagaimana supaya kita memiliki karakter gaya hidup yang sehat, yang menyebabkan lahir batin kita menjadi mantap hadirin. Coba ketika puasa, maka
kita akan mungkin sementara dengan terpaksa atau akhirnya dengan tulus ikhlas kita akan memaksa bagaimana supaya perut kita tidak dalam kondisi kenyang. Kemudian di dalam puasa kita juga ditarbiyah dengan kita dirayu-rayu oleh Allah agar tidak mensia-siakan suasana puasa. Maka bagaimana rayuannya Allah? Berbagai lipatan-lipatan pahala. Ada percepatan daripada amal di bulan puasa telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebarkan kepada kita. Maksudnya apa? Agar kita tidak mensia-siakan dalam detik-detik di bulan daripada Ramadan, di hari-hari puasa ini penuh dengan ganjaran-ganjaran yang telah disiapkan oleh Allah, yang luar biasa, yang dianugerahkan Allah kepada kita yang mau melakukannya. Bapak saudaraku sekalian, maka sedikit kita coba memperhatikan bagaimana karakter gaya hidup orang-orang yang telah dipilih oleh Allah sebagai bintang-bintang petunjuk ketakwaan. Mereka lah orang-orang mulia, santri-santri kinasih Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan juga tentunya karakternya orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat yang sesungguhnya hakikatnya mengikuti program aturan kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kita panggil salah satu saja di antara sahabat yang lain yang tentu masyhur ya, di telinga kita. Sebutlah beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum beliau ditakdirkan oleh Allah dalam hidupnya dipenuhi dengan keberlimpahan harta, ketika beliau mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau dalam kondisi serba kekurangan hadir. Maka beliau pernah bercerita kepada para sahabat yang lainnya. Satu hari beliau lagi membersihkan mukanya dengan kain yang halus. Maka seketika ada perasaan dalam hatinya, dia teringat, wahai Abu Hurairah, sekarang kondisimu luar biasa. Kamu bersihkan mukamu dengan kain yang indah, dengan kain yang halus. Padahal kamu harus ingat, wahai Abu Hurairah, ketika sebelum engkau telah diangkat derajatnya oleh Allah, sebelum engkau telah diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, ketika engkau mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana posisi engkau Abu Hurairah? Bapak saudara sekalian, beliau melanjutkan ceritanya. Beliau pernah mengalami di antara mimbarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan rumah beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah sering terjadi mengalami keadaan pingsan hadirin. Pingsan karena apa? Karena tidak ada makanan yang masuk di dalam perutnya. Kelaparan yang menjadikan penyebab beliau pingsan. Saking laparnya beliau, sehingga keadaan beliau diprediksi oleh teman-teman sahabat yang lainnya, beliau terkena penyakit. Sehingga apa yang terjadi? Para sahabat menginjak daripada leher beliau. Karena ketika itu secara umum
seseorang yang terkena penyakit ayan atau sebangsa itu, maka cara mengobatinya dengan cara diinjak itu lehernya. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian juga Abu Hurairah mendapatkan perlakuan yang sama. Orang-orang mengira bahwa beliau dalam keadaan penyakit ayanan yang muncul, padahal sesungguhnya tidak, hadir. Beliau dalam keadaan lagi terjadi kelaparan yang sedemikian rupa. Beliau lagi nahan lapar, hadir. Saking laparnya sampai beliau menjadi pingsan. Dan itu sering terjadi yang demikian, hadir. Bapak saudara sekalian, kaum muslimin muslimat, para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata kejadian semacam ini dialami oleh banyak para sahabat, termasuk ada ashabus suffah, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mereka hidupnya berada di serambinya Kanjeng Nabi, masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat ashabus suffah ini, beliau ada sebagian antara 2 atau berapa orang dititipkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang mungkin agak memiliki rezeki yang lebih. Namun sebagian besar Kanjeng Nabi Muhammad sendiri yang mengelola daripada ashabus suffah. Saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ringkasnya, orang-orang yang dulu pernah dijadikan oleh Allah menjadi bintang-bintang petunjuk ketakwaan, style hidupnya, karakternya, gaya hidupnya dipenuhi dengan kesederhanaan dan kezuhudan. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dulu para sahabat demikian terjadi. Beliau sedikit makan bukan karena beliau secara fakta, bukan karena ada makanan kemudian beliau sedikit makan. Oh tidak. Pemimpin-pemimpin yang hari ini kita idolakan, yang direkomendasikan oleh Allah sebagai bintang-bintang petunjuk ketakwaan kita, sedikit makan karena memang kurangnya makanan pada saat itu. Berbeda dengan hari ini, hadirin. Kalau hari ini dipungkiri atau tidak, kita sedikit makan, sedikit makan. Maksudnya bagaimana? Kita sering makan dan makan. Kalaupun kita betul-betul sedikit makan, biasanya karena sudah ada sesuatu yang memerintahkan kita untuk sedikit makan. Apa itu? Munculnya berbagai penyakit sehingga kita akhirnya terpaksa ngerem. Kita sedikit makan. Kenapa? Karena sudah muncul penyakit-penyakit yang ada dalam jasad kita. Bapak saudaraku sekalian, kaum muslim muslimat rahimakumullah. Dalam hal perkara ini, dalam hal makanan ini, kita coba nukil sekali lagi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan bahayanya ketika kita mengkonsumsi makanan hingga sampai mencapai kenyang. Kanjeng Nabi dawuh, man akala fawqash shibai faqad akalal haram. Bapak saudaraku sekalian, Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang dia makan hingga merasa kenyang, maka berarti mereka telah makan sesuatu yang haram.
Masya Allah. Mungkin sabda kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dalam, begitu tajam. Tetapi bagi hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya, apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu perkara yang menjadi penyebab dirinya akan terangkat derajatnya di sisi Allah. Sehingga tentu mindset bagi orang-orang yang beriman menyikapi sabda kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan sami'na wa ata'na, akan menerima dengan syukur, dengan sukacita, hadirin. Tidak sebaliknya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita masih ada kesempatan di awal bulan Ramadan ini. Mungkin bisa jadi kita masih terjebak di dalam gaya hidup yang mungkin sementara waktu sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya adalah makan yang berlebihan sehingga muncul kekenyangan. Beberapa hari masih berjalan, rasanya tidak berlebihan. Kalau kita mencoba tarbiyah lagi, kita tazkiyah diri lagi, bagaimana di sisa-sisa daripada Ramadan ini, ya, dalam suasana puasa ini, kita betul-betul belajar untuk mentarbiyah, untuk mentazkiyah diri kita, sehingga puasa ini bisa menyebabkan kita betul-betul mendapatkan makna yang agung, mendapatkan makna daripada puasa yang semula telah digadang-gadang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui proses tarbiyah dan tazkiyah puasa ini, manusia, hamba Allah, menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Bapak saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup, izinkan Al-Fakir menyampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seorang hamba. Ulama-ulama mendawuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat hamba-hambanya paling tidak dengan 3 model, dengan 3 ciri, dengan 3 cara. Yang pertama, seorang hamba bisa akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka mendapati kehidupannya dipenuhi dengan ilmu. Allah akan berkenan mengangkat derajat seseorang pertama disebabkan karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kedua, hadirin, seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan melalui asbab amalan-amalannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat hamba-hambanya, yaitu dengan asbab wasilah, melalui cintanya kepada kekasih-kekasih Allah. Allah akan mengangkat derajat hamba-hamba Allah melalui rasa cintanya kepada kekasih-kekasih Allah. Di antara 3 model tata cara bagaimana supaya hamba-hamba Allah terangkat derajatnya di sisi Allah, ada hikmah pelajaran yang berharga untuk sama-sama kita pelajari. Pelajaran dari panjenenganipun Sayyidina Anas. Di dalam Bukhari Muslim disebutkan
ketika Sayyidina Anas mencoba mudoroso, mencoba introspeksi dalam hidupnya, melihat bagaimana perlakuan Allah kepada hambanya untuk layak diangkat derajatnya melalui proses ilmu, maka beliau katakan rasanya Al-Fakir Anas tidak sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang memiliki ilmu yang paripurna. Tidak sebagaimana Abu Bakar, Umar, dan orang-orang sebelumnya yang memiliki ilmu yang mantap. Rasanya sulit bagi Anas untuk diangkat derajatnya melalui itu. Kemudian berikutnya beliau juga mengajarkan kepada kita. Beliau merunung, kalau Anas mengandalkan amalan-amalannya juga rasanya nonsen, omong kosong. Karena amalan-amalan daripada Anas tidak sebagaimana dahsyatnya amalannya Kanjeng Nabi Muhammad, amalannya Abu Bakar, amalannya Umar, Utsman, Ali, dan juga orang-orang yang sudah hidup sebelum daripada beliau Sayyidina Anas. Maka yang ketiga hadirin, ini yang diharap-harapkan oleh Sayyidina Anas. Beliau berharap mendapatkan derajat di sisi Allah dengan diangkat derajatnya oleh Allah melalui rasa cintanya kepada kekasih-kekasihnya Allah. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbu. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Inilah Bapak Ibu para pemirsa rahimakumullah, pelajaran berharga bagi kita dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Beliau memberi pelajaran kepada kita yang mungkin ini berpotensi besar bagi kita untuk bisa mewujudkannya. Kalau kita sulit mempertanggungjawabkan ilmu-ilmu kita, mempertanggungjawabkan amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dengan cara satu-satunya cara ini, insya Allah ini rasanya mudah, bisa kita lakukan, bisa kita realisasikan, yaitu dengan cara mencintai, ikut serta gayanya orang-orang soleh, orang-orang yang telah dinobatkan oleh Allah sebagai bintang-bintang petunjuk ketakwaan. Sedikit makan, sedikit istirahat, sedikit tidur adalah style, adalah gaya hidup, adalah karakternya orang-orang yang soleh, orang-orang yang telah dinobatkan oleh Allah sebagai bintang-bintang petunjuk ketakwaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai agung, kehidupan yang dipenuhi dengan cahaya petunjuk, kehidupan yang dipenuhi dan diliputi dengan pertolongan-pertolongan Allah, sehingga kita hidup dalam kehidupan ini mengikuti jejak daripada orang-orang yang sukses dengan kita melakukannya melalui perlakuan yang senang, tulus, dan cinta. Bapak saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat, para pemirsa channel YouTube Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama yang berbahagia, yang sangat Al-Fakir muliakan. Akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan melalui puasa yang mulia ini Allah berkenan menjadikan wasilah diri kita menjadi orang-orang yang layak dinobatkan oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta kepada kekasih-kekasihnya Allah, sehingga kita layak
untuk dinobatkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa nanti kumpul beserta dengan orang-orang yang telah diagungkan oleh Allah, sehingga kita layak mendapatkan derajat dan juga kita mendapatkan ketakwaan di sisi Allah sesuai yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa yang budiman yang dapat Al-Fakir sampaikan. Berikutnya ada kekurangan dan kekhilafannya di dalam menyampaikan mudzakarah pada kesempatan yang mulia ini, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sama-sama kita tutup pertemuan yang mulia ini dengan kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.